Harusnya dia yang terima. Ini bukan, ini namanya sama, tetapi bukan ini. Nah, setelah waktu kita tahu jalur yang salah itu, langsung hati kita apa? Aduh, kasihan. Kasihan dengan siapa? Yang pertama kesalahan saya, kalau manusia bersalah. Tapi ini tidak, saudara. Kalau di dalam Tuhan, saudara, waktu Yesus memikul dosa kita, murka Tuhan dia terima di dalam tubuhnya dia. Dan kemudian dia wujudkan itu dan dia telan dan dia masuk dalam lubang, dari artinya itu masuk dalam neraka. Jadi dosa hukuman terakhir masuk dalam neraka dan Yesus memang terima itu. Saudara, waktu dia terima itu, maka Allah melalui hati yang luar biasa itu pada saat yang sama, bukan setelahnya, daripada saat murka dan kasih itu di dalam keadilan Tuhan bermuara di dalam diri Kristus, maka Kristus yang menerima dosa itu diangkat oleh Tuhan dan namanya diangkat melebihi daripada segala nama, dan semua manusia berlutut bertekuk lutut di dalam Kristus. Saudara perhatikan itu. Jadi di puncak kayu salib itu penghinaan yang tertinggi dan pengagungan, yaitu pengangkatan yang tertinggi. Itu dirasakan. Jadi di kayu salib itu ada satu peristiwa di mana Allah itu marah luar biasa sekali, tapi sekaligus dia mengasihi dengan dalam sekali. Setelah itu nggak bisa diterangin. Itu hanya dalam diri Allah yang bisa. Kita hanya bisa, mungkin ada beberapa saat itu kita baru bisa dulu. Tapi nggak mungkin kita seperti itu. Tapi setelah kita percaya pada Kristus, nah, saudara perhatikan, ini berkaitannya dengan tubuh kita. Setelah kita diberikan, yaitu hati yang baru, dan kemudian kita diberikan sebagai tubuh Kristus dalam hati kita. Dari hati kita adalah tubuh Kristus. Saudara, apakah kita mampu sekarang menerima dosa orang dan mengampuni? Jawabannya adalah mampu. Dari mana engkau bisa mampu mengampuni? Karena engkau sudah diampuni. Dari pengampunan Kristus telah menjadi dasar tubuh saya ini yang tidak bisa terimakan dosa orang, yang kedagingan saya bisa terima. Kenapa? Karena ingat, tubuh Kristus dipecahkan untuk dosa. Maka saya ingat, jika saya tidak bisa mengampuni orang, maka saya tidak pernah bisa diampuni. Itulah tubuh Kristus. Saudara, saya tanya, betapa banyak yang benci dengan orang sampai akhirnya nggak mau maafkan. Saudara, jangan. Nanti kalau Tuhan sampai pada akhir di dalam pintu kekekalan itu sebelum kita masuk, ditanya, terus dalam itu belum, silakan pergi. Saudara, kalau kita teliti di dalam gereja Tuhan, mengapa saya katakan tadi di dalam doa lakukan? Coba kita lihat, ya, saya akan bahas lebih detail, cuma sehari ini kan, ya, nanti ada serinya doa kami. Pasal 6, Matius pasal 6. Matius pasal 6, ayat yang dari mulai 9 ya. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ulang. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti apa, saudara? Seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan kita itu ditentukan dengan apa? Saudara, karya pengampunan Kristus yang engkau nyatakan. Kalau itu tidak ada, saudara belum terima pengampunan. Tapi itu penyakit yang paling besar yang ada di dalam gereja Tuhan, dan bukan hanya gereja Tuhan, di dalam seluruh umat manusia. Maka Kristus pecahkan, tubuhnya dipecahkan untuk apa? Menebus dan memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan pengampunan ini. Ini adalah satu kuasa yang luar biasa sekali.
Saudara, dunia tidak bisa kasih itu. Hukum tidak bisa kasih itu. Hukum mengatakan keadilan orang berdosa harus dihukum. Betul kan? Moral juga sama, orang yang jahat dapatkan yaitu malapetaka. Saudara, semua ini tapi di dalam Kristus ada satu yang beda sekali. Kalau tidak dilakukan ini, saudara, kita tidak ada yang bisa diselamatkan. Kita tidak pernah ada yang bisa diselamatkan jika Kristus tidak melakukan. Dan jika kita tidak mengimitasi, tadi menyerupai akan tindakan Kristus, dan kita melakukan itu dalam hidup kita, maka tubuh Kristus tidak pernah bisa dibangun. Mengapa tubuh Kristus pecah dan hancur? Karena di sana tidak ada pengampunan. Di sana tidak ada kasih yang bisa menerima dan menutupi dosa orang. Nah, saudara, disinilah letaknya kehancuran. Maka di dalam 1 Yohanes dikatakan, engkau menjadi murid-murid Tuhan dan dunia tahu kenapa? Karena kalian saling mengampuni dan saling mengasihi. Tubuh Kristus. Maka itulah Kristus mati bagi kita untuk apa? Memberikan kuasa bagi kita supaya meneladani Kristus yang mati dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, dan juga mengampuni dirimu sendiri yang jahat terhadap dirimu sendiri. Nah, sudah itu harus dilakukan. Ya, ini jelas sekali. Yang kedua, di mana Yesus menerima penderitaan kita? Maksud jawabannya Kolose pasal 1 ayat 24. Kolose pasal 24. Demikiannya, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara-saudara tahu tidak bahwa rahasia pengampunan adalah rahasia akan eskatologis, rahasia akan akhir zaman. Saudara, semakin orang Kristen saling mengampuni, zaman yang akan ditutup oleh Tuhan itu semakin dekat. Masih ingat Nuh? Saudara masih ingat Nabi Nuh? Masih ingat akan Sodom dan Gomora? Saudara, Tuhan menahan hukuman bukan karena siapa-siapa. Di dalam Sodom dan Gomora karena ada orang yang dia cintai di sana. Dan itu harus disisihkan. Saudara, mengapa bumi sampai hari ini, manusia sampai hari ini tidak dihancurkan oleh Tuhan dan tidak dibinasakan oleh Tuhan? Karena orang-orang percaya. Dan mengapa orang percaya ada di sana? Jawabannya ayat 24. Saudara, supaya dunia tahu siapa kita sebenarnya. Jadi ayat 24 katakan, aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu. Saudara, saya tanya sekarang, apa sih urusannya Paulus dengan jemaat yaitu di Kolose? Apakah Paulus dipenjara karena kesalahan jemaat? Tidak. Apakah Paulus dipenjarakan karena jemaat yang memberitahukan akhirnya dia, oh itu Paulus tempatnya itu ditangkap terus dimasukkan penjara? Bukan. Tapi apa? Setelah Paulus melihat bahwa seluruh pelayanan dari matanya dia yang sudah diubahkan oleh Tuhan, seluruh pelayanan yang kita tangani semua, sudah disitulah engkau melihat bahwa engkau diberikan kuasa menderita bersama Kristus bersama. Nah, saudara, satu perkataan dari anak saya. Ini lucu sekali. Mengapa papa mau menderita seperti itu ya? Kenapa papa mau susah-susah kayak gitu? Pagi-pagi dia bangun jam 3:30 bangun. Setelah begitu bangun, dia istilahnya itu menjenguk kepalanya gitu kan di meja belajar saya. Ini kamar tidur, di luar meja belajar. Meja belajar saya itu gede sekali. Dari sini hampir 3 meter. Meja belajar ini 3 meter. Kenapa kalau kau begitu bisa banyak? Oh, terus kanan juga. Jadi enak sekali. Nah, waktu itu saya cuma nyalakan satu lampu, dekat sekali. Nah, setelah begitu dia selesai dia lampu terus dia ke belakang, setelah dia buang air kecil, dia balik, dia lihat lampu itu nyala. Setiap kali dia merasakan bahwa dia bangun seperti itu, kemudian begitu dia akhirnya lihat saya nggak tahu berapa puluh kali, berapa ratus kali dia mengatakan satu kali, kenapa papa mau susah-susah seperti itu? Tanya pertanyaan satu, kenapa kau mau susah-susah seperti itu? Jawabannya cuma saja, karena ini adalah kebahagiaan yang Tuhan berikan pada papa. Ini bukan penderitaan, ini kebahagiaan. Sampai semua istri saya tanya, semua tanya, saya cuma satu katakan, kenapa saya setengah mati seperti ini? Cuma satu jawaban,
Karena inilah Kristus yang sudah berikan pada saya. Tidak semua orang bisa, betul. Tapi ini adalah satu karunia. Tapi ini adalah menjaga saya di dalam seluruh hidup saya supaya saya betul-betul bersama pada Tuhan. Bagaimana jika kamu seperti itu? Ya, itu urusan Tuhan. Tetapi ada satu sukacita. Saudara, kemarin ada satu orang tanya kepada saya, Pak, Bapak saya dengar mau tulis buku, mau ini, ada waktu Pak ya? Lu, kok ada waktu selalu kalau nggak ada waktu mati saya. Namanya kan ada waktu mati. Bagaimana Pak ngatur seperti ini? Saya katakan, nggak tahu. Kalau mau tanya ngatur nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu saya. Tapi saya percaya di dalam seluruh kelemahan saya itu ada yang saya korbankan. Siapa? Saya tahu pasti keluarga saya. Tahu. Maka saya mengatakan, jika keluarga saya bisa mengerti penderitaan saya dan mereka menderita karena saya, mereka menderita bersama Kristus. Saudara mengerti maksud saya? Ini perkataan Paulus ini persis. Jika saudara merelakan anakmu, suamimu bekerja luar biasa di gereja sampai berminggu-minggu sampai tidak ada waktu tidur pun kurang semua ini, dan engkau bisa terima itu sebagai satu kekurangan dan satu penderitaan juga, engkau gereja Tuhan. Saudara, itu luar biasa sekali. Maka keluarga kita adalah gereja Tuhan. Setiap kita dikasih satu karunia. Saudara, saya pernah mau tabrak mobil. Kenapa? Saya ngantuk-ngantuk ada tamu dari Jakarta gitu. Oh iya, tetap gitu. Udah kurang tidur, tapi itu datang gitu. Wah, antar kemana ini gereja ini oke sih, kemana? Putar-putar. Kemana? Langsung ke stasiun. Saudara, manusia itu punya kemampuan terbatas. Ngerti ya? Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba mobil di depan. Wah, gitu kan. Wih, awas gitu kan. Untung dia jadi. Kalau nggak jadi, bersama-sama gitu. Awas gitu. Karena awasnya dia saya tahu. Oh, ini pasti bayar yang dulu gitu kan. Untung remnya kena, kalau kasnya gimana? Yang saya nggak tahu. Gitu. Dan di situ saya lihat bahwa hidup kita satu persatu langkah kita. Saudara, itu ada kuasa Tuhan. Saudara coba ya. Jadi bukan hanya hamba Tuhan. Setiap orang yang saya percaya, tubuh Kristus itu akan menderita seperti ini. Ya, penderitaan bersama dengan Kristus. Saudara bisa nangkep ya dari perasaan Paulus. Yang ketiga, di mana hidup kita dirombak Allah. Saudara, Allah tidak meminta kita itu cuma diservis hati kita. Tidak, saudara. Diganti. Kita nggak mau, aduh ya pokoknya dipoles-poles lah kayak mobil ketabrak gitu. Enggak, diganti baru. Hatinya baru, diganti baru. Bukan dipoles, bukan. Tapi diganti, baru diganti. Nah, saudara, artinya dirombak itu apa? Saudara, seluruh bangunan yang merupakan satu pandangan manusia, cita-cita manusia, semua yang diagungkan oleh manusia, yang dipuji-puji di dalam keagamaan, intelektual semua, saudara yang berbaik. Jika kita bertemu dengan Kristus, semua itu runtuh. Saudara, saya dulu waktu mendapatkan satu beasiswa untuk doktoral. Wah, saya kepingin ambil itu luar biasa sekali. Dan waktu saya pingsan di Amerika, dan waktu detik-detik terakhir saya di perpustakaan itu dan di kamar mandi itu, saudara, karena saya menginap di sana hampir berapa bulan, 2 bulan. Jadi makan tidur di perpustakaan terus. Tiba-tiba saya di dalam kondisi yang sudah capeknya luar biasa sekali. Blok. Nah, dari sana saya baru tahu apa nilai hidup saya. Bukan belajar, tetapi apa? Melayani dan menderita bersama Kristus. Saya tahu belajar juga menderita, tetapi itu tidak menyentuh manusia. Saya belajar juga hanya belajar seperti ini, tapi tidak pernah melayani manusia. Maka saya mengingatkan teman-teman saya sekarang dapat PhD di Inggris, yang dapat PhD di Amerika. Wah, dapat doktor, saya ingatkan satu. Semakin kau tahu bahwa kau semakin kejar intelektual yang tertinggi dan semua itu, engkau tahu bahwa semua di atas itu kosong sekali, dan di atas itu ada iblis yang akan menjatuhkan engkau di sana. Tuhan Yesus dibawa ke hubungan mereka, dibawa ke hubungan akan kekuatan yaitu dunia. Untuk apa? Dijatuhkan di sana. Sebab mereka tidak percaya semua. Sekarang teman-teman saya itu jadi liberal. Kasih sekali. Begitu datang, I don't believe the Bible is the word of God. Enak sekali enteng bisa ngomong dulu. Oh, sholat skriptura. Begitu tinggal, dan kita tahu di sini kita lihat. Jadi dia belum menerima arti yaitu melayani gereja bersama Kristus. Saudara, saya percaya gereja yang luar biasa dipakai Tuhan
jemaatnya tahu persis melayani itu menderita bersama Tuhan. Dan aku akan menderita bersama engkau, menderita untuk kalian. Maka di situ ada satu kekuatan, setelah itu gereja Tuhan. Ya, itu akan diromok Tuhan. Jadi tata cara, tradisi, kesalahan semua. Yang keempat, langkah awal reformasi gereja. Saudara, 1000 tahun lebih gereja mati sebelum Martin Luther tegakkan itu. Dan sekarang ini sudah lebih daripada 500 tahun, kira-kira 500 tahun. Saudara, gereja mulai mendekati kehancuran. Maka perlu yaitu jemaat Tuhan atau gereja Tuhan bangkit kembali. Nah, saya tidak menjelaskan di sini. Kita bangkit harus bagaimana? Saudara, kembali kepada kekuatan firman Tuhan. Pada abad 15, pada abad ketiga, 4, 6, 8, 12, 11, 12, terus 14 awal, terus kemudian 15, 16, 17, sampai 18, ada konsili-konsili gereja yang menetapkan dan menentang semua ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu berasal dari diri saya. Saya menentukan, itu ditentang habis semua, dan dikatakan bahwa itu tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab, dan itu dinyatakan di dalam pengakuan-pengakuan iman. Saudara, sekarang ini gereja sekarang mulai banyak sekali yang tidak mengikuti firman Tuhan. Maka saya tidak tahu kapan akan ada konsili lagi. Sampai hari ini belum ada konsili. Di Amerika belum ada, Indonesia belum ada, di dunia belum ada. Belum ada konsili. Kapan ada konsili? Saya nggak tahu. Ataukah nanti Yesus sendiri datang bikin konsili? Saya juga nggak tahu. Oke? Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa pengakuan iman itu penting sekali. Jadi dirombak oleh Tuhan, bukan hanya diperbaiki cuma satu persatu, tapi digantikan dengan apa? Baik Allah yang baru. Dan dibangunkan di dalam Tuhan yang sangat mustahil sekali. 3 hari. Jadi yang puluhan tahun itu rombak 3 hari. Saudara, kalau kita punya jiwa gereja yang seperti ini, saudara akan melihat dengan mata Tuhan melayani semua. Saudara akan melihat betapa kita penuh dengan tangisan. Kenapa? Saudara, di situ banyak orang yang bertahta di atas tembok. Kekuasaan, intelektual, kesalehan, kehebatan di situ. Dan itu harus dilakukan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Langkah reformasi selalu dimulai dengan gerakan hati, produksi hati. Nah, saudara, rahasia dalam perumpamaan khusus yang nanti term yang kedua saya akan mengajarkan di gereja dan kerajaan Allah. Wah, itu rahasianya bagus sekali, saudara. Itu jadi satu seri. Saudara, perhatian terbaik. Seluruh perumpamaan khusus, orang yang terhilang, anak yang terhilang, terus kemudian pengampunan, tentang pekerja semua, dimulai masalah semua di mana? Di hati. Betul kan? Jadi langkah daripada reformasi itu bukan diperbaiki dengan langkah-langkah organisasi, bukan. Gereja juga salah. Dikatakan, oh kita mulai dari langkah organisasi, ya beli piano dulu, bukan itu, Ustaz. Itu bukan langkah reformasi, bukan langkah gerakan dari Tuhan. Langkah gerakan Tuhan adalah mereka semua Nehemia, Esra, waktu zamannya yaitu pembuangan itu, mereka diminta untuk bertobat semua, dan kemudian firman Tuhan dibacakan, dan mereka siang malam mendengarkan firman Tuhan, dan mereka kemudian berdoa menangis, meminta yaitu berkat dari Tuhan supaya dari pembuangan itu dikembalikan pada tanah perjanjian. Nah, itu penting sekali. Jadi dimulai dari gerakan hati. Setelah gerakan daripada gerakan gereja Tuhan harus dimulai dari hati, bukan organisasi. Dari hati. Organisasi bisa paksa orang, organisasi bisa dengan tangan besi, tapi Yesus sudah mengingatkan, jangan pernah engkau memakai tangan besi. Engkau memimpin kerajaanku, kerajaan surga atau kerajaan Allah. Tidak ada tangan besi, tidak ada cara paksaan sebenarnya. Tetapi apa yang ada? Saudara, sukacita, sukarela, hati yang digerakkan. Itu gereja. Tapi kalau kau lihat sekarang, bagaimana ke gereja? Harus ini, harus itu, begini, begitu. Bahkan kalau kita lihat, saudara sudah ngetren. Sampai Amerika itu sekarang ikut. Yaitu persembahan 2 kali, 3 kali kotaknya. Saudara, kalau kita sadar baik-baik, persembahan dengan kantong kolektor yang 2, ataupun sampai 3, atau tiap minggu 2 kantong kolektor. Ini kepentingan apa gitu? Itu menunjukkan apa? Satu hal, bahwa kita belum digerakkan secara hati. Semakin, oh ini kita kekurangan duit, kantong kolektor. Itu artinya apa? Saudara, you mau tidak mau dengan cara Allah. Saudara, gereja Tuhan harus kembali. Saudara, gereja tidak. Nggak usah persembahan. Bisa nggak berdiri gereja? Artinya nggak usah digini-gini. Bisa nggak? Sadar semua, silakan.
Saudara, waktu saya memulai satu persekutuan The Mission di Hayat, sekarang diganti di Hayat. Saudara, mereka semua ada satu pemimpin yang bilang, enggak, kita tidak akan mengedarkan persembahan. Kalian semua yang datang banker semua, kalian orang-orang kaya semua, tidak mungkin sebenarnya kamu itu dimisi seperti itu. Maka diputuskan, dikatakan persembahan tidak bisa edarkan, silakan kau tahu sendiri. Itu ada kotak persembahan, engkau dewasa kasih semua. Saudara, itu langkah yang luar biasa, langkah iman. Berani. Bapak kalau nggak ada gimana, nanti tambah bapak gimana? Iya, hamba Tuhan menderita, nggak apa-apa. Memang nggak ada kuat apa itu. Mari menderita bersama. Mau nggak? Wah, nanti gimana Pak? Nah, semua mau pikiran organisasi semua. Betul nggak? Saudara percaya tidak ada kuasa di sana? Nah, kita kan nggak percaya soal masalahnya. Gereja itu sekarang krisis kekuasaan dan kepercayaan. Semua dipaksa dengan cara-cara yang aneh-aneh seperti itu. Nah, saudara, kita harus belajar. Ya, ini langkah dari hati manusia. Langkah kesatuan berawal dari hati juga sama. Dan kemudian ini, saudara, kita baca ya di dalam 1 Korintus 12-13 yang terakhir. Yang lainnya nanti tolong dibaca ya, ini sangat banyak sekali. 1 Korintus ayat 12, pasal 12 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum satu roh. Nah, saudara, ada perkataan di sini anggota-anggotanya atau anggota tubuh Kristus. Jadi ada istilah ayat 12 itu anggota. Nah, apa artinya anggota? Perhatikan baik-baik. Di dalam bahasa aslinya anggota itu adalah melos. Saudara, tanda-tanda lahiriah yang keluar dari hatinya. Itu tandanya. Jadi saya berikan contoh. Baptisan anak adalah tanda daripada gereja sejati. Di dalam gereja, yaitu reformasi, dikatakan gereja sejati adalah menyatakan baik melalui anak yang sejak dari kecil itu. Ada satu ikatan perjanjian dan dia menampakkan tanda perjanjian itu. Untuk apa? Ini loh anakku. Bahwa dipersembahkan dan diserahkan pada Tuhan dan dibaptis dalam nama Tuhan. Itu sebenarnya tanda yang luar biasa janji Tuhan. Tapi banyak orang nggak tahu. Ini saya lagi susun baptisan anak untuk buku katekisasi baptisan anak. Selama ini belum ada ya. Ini lagi susun. Puji Tuhan. Jadi pada periode ini baptisan anak ada, baptisan katekisasi ada, pranikah juga ada, selesai semua. Itu doakan aja. Nah, saudara, kalau TNI, AURI, PNI semua ada tanda-tanda lahirnya. Siapa kita nampak jadi. Tetapi di antara mereka ada tanda yang lebih dalam lagi. Nah, saudara, ada yang dinamakan Boy Scout di Amerika. Jadi kalau Boy Scout atau tentara Mary, atau Marynya, itu kalau diperintahkan oleh komandannya tidak boleh tanya, tidak boleh. Caranya apa? Yes sir, gitu aja. Atau sir, yes sir, gitu ya. Pokoknya yes semua pokoknya. Perintah apa yes semua. Nah, surat itu tanda ada nilai-nilai di dalam, yaitu baik tentara TNI, AURI, bukan hanya nampak seragamnya. Nggak mungkin TNI dengan TNI sama. Nggak mungkin, nggak lucu gitu kan. TNI, tapi di dalam organisasi tanda itu, surat itu mewakili satu hati mereka yang menampakkan disiplinnya. Dari tentara bagaimana, PNI bagaimana hatinya menolong orang, tidak lihat kami bangsa apapun, kami dari yang perang A atau yang B, yang berlawanan A atau yang B. Pokoknya dia PNI menolong orang yang ketembak. Nah, setelah itu luar biasa. Itu dari siapa? Dari orang percaya. Hati orang percaya di sana. Nah, ini Bali juga sama, kultur semua. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam gereja lokal. Nah, ini saya akan berikannya. Untuk yang mengambil sertifikat, saudara punya tugas. Tugasnya apa? Ini. Tugas doktrin Allah yang pertama. Telitilah keunikan jemaat Tuhan di Korintus dalam hal relasi, kepemimpinan, kekeluargaan, dan persahabatan mereka. Bahaya apa yang mereka hadapi yang juga diminta oleh Paulus. Nah, sekarang kita lihat jemaat di Roma. Nah, saudara, ya cepat sedikit ya. Jemaat di Roma. Saudara, iman yang tersiar di seluruh dunia dikatakan. Sorry, jemaat di Roma. Coba kita lihat Roma pasal 1 ya. Nah, surah Roma 1 ayat 8 dikatakan bahwa jemaat lokal itu mempunyai satu keunikan. Apa keunikan? Saudara, di dalam nilai mereka itu apa? Yang pertama, imannya luar biasa jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma adalah jemaat yang disiksa luar biasa sekali. Masih ingat ya? Jemaat di Roma. Jadi imannya itu sangat terkenal dan orang-orang percaya kagum sekali. Yang kedua, memiliki saksi langsung Injil Kristus yang dibawa rasul-rasul ayat 9. Dan yang ketiga, doa Paulus
selalu mengingat mereka dari Paulus berdoa dan rasul-rasul mendoakan mereka. Itu keunikan. Dan selanjutnya karunia rohani yang didemonstrasikan. Jadi mereka memiliki karunia-karunia yang didemonstrasikan. Yang kelima, menghibur Paulus dan jemaat. Jadi Paulus dihibur dan mereka dihibur. Jadi hiburnya apa? Mereka menderita bagi Kristus. Yang keenam, jemaat Roma bukan berbangsa Yahudi. Jadi itu ciri khas mereka. Jadi warna mereka adalah jemaat di Roma, saudara, bukan bangsa Yahudi. Jadi tradisi mereka bukan tradisi Yahudi. Jadi cara kerja mereka juga bukan cara kerja seperti orang Yahudi. Rekan-rekan sekerja Paulus yang sangat banyak di Roma. Nah ini luar biasa. Saudara perhatikan ya. Gereja Roma adalah gereja yang misioner. Gereja yang luar biasa sekali. Bukan berarti gereja tanpa masalah. Gereja yang penuh dengan masalah. Dan masalahnya hampir adalah masalah tentang keselamatan, yaitu soteriologi dan kristologi ya. Nah, saudara perhatikan, gerakan misi pertumbuhan gereja selalu disertai dan didampingi diikuti dengan gerakan perekanan atau pertemanan, persahabatan yang kuat. Jadi Paulus di sini punya teman begitu banyak. Yang pertama, saudara, gereja Roma mengutus Faber, Ibu Faber, mengutus Faber untuk apa? Merintis jemaat di Kenkrea, saudara. Jadi bukan hamba Tuhan, bukan siapa-siapa, tapi Paulus tahu bahwa ibu ini luar biasa sekali yang punya beban dan dia punya pandangan satu visi yang Tuhan memimpin di Kenkrea. Maka Paulus mengutus pertama kali seorang misionaris bukan dari sisi yaitu hamba Tuhan, tetapi jemaat biasa dan ibu lah diutus kemana? Ke Kenkrea. Dan Ibu Faber ini orangnya kaya sekali. Dan dia persembahkan bukan hanya uangnya, dia persembahkan bukan hanya pada Paulus, tapi dia juga mendirikan jemaat, semua dia dukung semua. Sudah hebat sekali. Ya, ini luar biasa. Yang kedua, Aquila dan Priscilla, ini jemaat Roma semua. Jadi Faber di Roma, Aquila dan Priscilla mempertaruhkan nyawa demi Paulus, dan Paulus mengakui itu dalam suratnya dia. Aku memuji Tuhan, mengapa? Karena aku dan Priscilla mempertaruhkan nyawanya demi aku. Wah, aku dan Priscilla. Setelah saya tanya, di mana di sini yang hamba Tuhan? Coba, ada? Faber, Aquila, Priscilla, Epaphras, Andronicus, Eunias. Tuh, yang Petrus mana? Yang Thomas di mana? Murid Tuhan di mana? Rasul di mana? Nah, saudara baru tahu bahwa rahasia gereja yang luar biasa digerakkan Tuhan bukan rasul-rasul yang bergerak, tetapi siapa? Jemaat Tuhan. Saudara yang baik, termasuk di gereja kita. Saudara jangan pernah tunggu hamba Tuhan bergerak. Jangan, saudara. Tapi saudara minta kuasa Tuhan, tapi saudara digerakkan oleh Tuhan. Jangan pernah tunggu, karena Paulus hanya sebagai yaitu pelopor dan perintis semua, gerakan semua. Tetapi yang bekerja semua, yang diutus Faber, yang terus mempertaruhkan nyawa demi dia, Aquila, Priscilla, jemaat rumah yang dimulai pertama kali oleh Epaphras, buah pertama di daerah Asia untuk Kristus. Luar biasa, saudara. Jadi dia yang keliling ke Asia yang pertama kali. Terus Andronicus dan Eunias sebangsa dengan Paulus yang dipenjarakan bersama dengan dia, itu jemaat dari Roma. Terus Ampliatus dikasih oleh Paulus, Urbanus teman sekerja Paulus, Stakis dikasih Paulus, Apeles tahan uji dalam Kristus, dan seisi rumah Aristobulus. Wah, saudara, seisi rumah Aristobulus untuk apa? Melayani bersama-sama dengan Paulus. Herodion sebangsa dengan Paulus, seisi rumah dari Narkisus, Trifena dan Trifosa membanting tulang, bekerja untuk apa? Mendukung Paulus. Wah, saudara, kalau kita lihat satu persatu ini gereja yang luar biasa sekali Roma ini, betul kan? Rufus dan orang-orang pilihan, salam kepada ibunya. Ibunya apa? Namanya tidak disebutkan. Dan juga ibuku. Betul tadi di depan saya katakan. Jadi siapakah ibumu? Orang-orang yang menjalankan kehendak Allah, rela mempersembahkan hidupnya. Mengapa kamu dipanggil kakakku atau ciciku? Karena engkau melakukan kehendak Allah. Bukan lagi secara daging, bukan di sini. Terus kemudian Asin, Kritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, saudara-saudara mereka, ya, termasuk yang saudara-saudara mereka semua. Philopus, Yulia, Nereus, terus kemudian saudara perempuan dari Nereus, Olimpas, segala orang kudus bersama dengan mereka. Saudara perhatikan baik. Di sini ada kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok yang begitu
begitu banyak, dan Paulus tahu bagaimana gereja itu harus punya kuasa. Saudara, di mana? Home churches, kelompok-kelompok yang sungguh-sungguh seisi rumahmu, dan Paulus pernah melihat ini semua, dan dialah yang terus menggerakkan. Jadi jelas sekali. Terus kemudian Timotius, teman sekerjaku, Lukius, Yason, Sosipater, teman sebangsaku, Tertius, penulis daripada suratnya dia, Gaius memberi tumpahan kepadaku dan seluruh jemaat yang ada. Erastus, bendahara negeri yang membantu juga Paulus, Quartus, saudara kita. Berapa banyak itu? Nah, saudara perhatikan yang bisa. Kehebatan jemaat yang demikian ini tidak lepas dari incaran iblis. Paulus katakan menasihati jemaat itu di dalam bukan satu Korintus. Roma itu clear itu aja. Roma pasal 16. Yang terakhir, Roma 16 pasal terakhir. Ya betul. Ayat yang ke-17 ya, peringatan dia. Roma. Nah, saudara coba kita perhatikan. Roma pasal 16 ayat mulai dari ayat 17 ya, dari 9 kan. Nah, saudara, di situ ada kata-kata seperti, tetapi aku menasihatkan kamu, ayat 17, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarkan mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara, kalau ada seorang yang begitu baik, yaitu memberikan kebaikannya di hadapanmu, saudara, engkau harus lebih hati-hati daripada orang yang jahat dengan kamu langsung jelas dia jahat. Ngerti maksudnya? Saudara, hati-hati dengan orang yang baik. Saudara, kenapa? Banyak orang akan kecewa sekali. Pada suatu waktu begitu kau lihat bahwa dia di dalam hatinya itu begitu busuk, saudara, menipu orang lain dengan kesalahan hidup dia, dengan cara-cara manis dan bahasa dia, saudara, itu menghancurkan luar biasa sekali. Dan Paulus tahu kehancuran jemaat Roma adalah karena adanya orang-orang seperti itu. Gereja Tuhan adalah seperti itu. Saudara, jadi kita ini harus berani apa? Tidak melihat orang baik atau tidak baik, tapi berani melihat apa? Kebenaran. Jadi mulai sekarang gereja Tuhan bukan berdasarkan karena kamu baik dengan saya, aduh kamu terbaik gimana, mau kok gak berani. Enggak, berdasarkan kebenaran. Dan itulah yang akan menolong gereja untuk apa? Semakin tumbuh sehat dan kuat dan sangat dipakai oleh Tuhan. Saudara ini, jadi jangan pernah terpancing. Saudara, lebih baik engkau dimarahi orang daripada engkau dipuji-puji, setelah itu engkau dijatuhkan oleh dia. Dan saya sudah mengalami banyak. Saudara, selalu hamba Tuhan pada saat datang ke gereja pertama kali ataupun di dalam pekerjaan diperkenalkan, oh ini loh ketua kita yang baru gitu. Wah, dipuji-puji, betul nggak? Tapi begitu nanti setelah lewat akhirnya dibuang pun, saudara nggak pernah dipanggil. Itu kejamnya manusia, kejamnya organisasi, kejamnya juga gereja Tuhan. Yang gereja yang tidak benar. Dan saya melihat itu banyak kejadian. Sampai sekarang banyak orang mengatakan demikian. Nah, saudara, apalagi nasihat dari Rasul Paulus, perpecahan. Jadi akan menimbulkan perpecahan dan godaan. Diminta menghindari mereka, dan orang itu bukan melayani Tuhan, tetapi melayani apa? Yaitu kedudukan dia, comfort zone. Nah, saudara kalau melihatnya hamba-hamba Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Mulai dari Abraham semua, mereka tidak pernah mau enak-enakan duduk diam, santai, tidak ada. Nah, ada. Tapi saudara akan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam gereja, apa yang dilakukan di sana. Saudara akan lihat apa yang dilakukan, kecewa sekali. Apa yang dilakukan? Saudara akan lihat begitu santai yang hidupnya. Ya, ini seperti ini jangan diubah lagi ya. Seperti inilah, jangan macam-macam seperti ini. Ya, jangan ini. Saudara, sampai kapan ini saudara seperti itu? Dan itulah belenggu yang kita bikin sendiri. Dan akhirnya membunuh dan mematikan seluruh anak cucu kita melayani Tuhan. Saudara, kita harus berani terbuka di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya resikonya adalah kita menderita karena kebenaran. Dan itu adalah satu wujud yang harus kita berani untuk apa? Jalan di dalam gereja Tuhan. Kita harus benar-benar melakukannya. Nah, yang kedua, untuk menyatakan ketaatanmu, supaya ketaatan kita di waktu dikentang seperti itu tetap di dalam karunia Tuhan. Dan Allah akan menghancurkan iblis itu.
tidak di bawah kakimu. Itu ayatnya. Coba ya, kita baca. Coba perhatikan. Mulai ayat daripada 20 ayat 20. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saya tanya, siapa yang menghancurkan iblis? Siapa? Allah. Dan kemarin diletakkan di mana? Di bawah kakimu. Saudara, itu luar biasa kan? Jadi yang menghancurkan iblis siapa? Bukan kita, saudara. Bukan kita injak-injak musuh, bukan. Tapi Bapak dan kemudian iblis yang sudah keyak itu diletakkan di bawah kakimu. Artinya apa? Bahwa itu di dalam sekarang ini aku tidak lagi dikontrol oleh engkau. Gereja tidak dikontrol oleh engkau. Itu adalah masa kejayaan gereja Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi dikasihkan kepada kita. Ini kuasa kita ya, saudara. Menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, ini yang terakhir. Saudara, yang terakhir adalah perkataan Dia berkuasa memuatkan melalui Injil rahasia yang berabad-abad lamanya dan memberikan kepada kita hati yang penuh dengan sukacita dan penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Ayat 26 sampai 27. Nah, saudara, setiap kali Paulus menuliskan surat dan mengakhiri surat-surat, perhatian baik-baik dari depan dan dari awal. Nah, saya meminta tugas untuk yang pertama ini adalah saudara baca ayat pertama dari Korintus dan ayat yang terakhir, pasal terakhir dan ayat-ayat terakhir. Saudara baca. Dan kemudian saudara teliti nama-nama dan apa yang disebut oleh Paulus dengan nama itu. Saudara perhatikan baik-baik dan kemudian tuliskan bagaimanakah gereja yang Tuhan yang benar itu. Nah, saudara akan terkejut sekali. Mulai dari Roma, hebat sekali dengan selalu daripada pengertian yang sistem itu apa? Sistem daripada pengertian logika dan doktrinal. Hancur di dalam logika dan di dalam teologi. Dan Korintus hebat di dalam seluruh sistem apa? Saudara, bagaimana mereka melayani dengan karunia-karunia luar biasa banyaknya. Karena mereka dari berbagai bangsa. Dan yang paling gereja paling hancur kesatuannya adalah Korintus. Jadi semakin banyak orang di sana karunia yang banyak, saudara yang terbaik. Di situ kehancuran kesatuan. Di mana di sana ada otak-otak yang pintar teologi, di sana itu hancur kesalahan. Hancur sistem hidupnya. Saudara, itu semua diterangkan di sini. Jadi sekarang kita mau gereja yang apa? Saya tanya. Saudara, kita mau gereja yang bagaimana? Yaitu gereja yang seturut dengan Kristus. Kalau bisa seperti Smyrna atau Philadelphia. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, saudara, mari kita menderita bersama dengan Kristus. Sebagai tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dan kemudian kita dibagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan pada saat malam hari ini kembali memberikan kepada kami satu pengertian tentang gereja Tuhan yang di luar daripada seluruh konsep kami, Tuhan. Kami seringkali dijebak dengan pengertian-pengertian hanya secara organisasi, hanya secara tradisi dan pengertian-pengertian yang tidak pernah menyentuh akan kesejatian gereja Tuhan. Tuhan, kami tahu banyak sekali kelemahan kami. Kami tahu bahwa banyak sekali pekerjaan dan pelayanan yang harus kami lakukan. Dan bahkan Tuhan, jika kami melihat pada diri kami, siapakah kami? Siapakah kami sehingga Tuhan bisa memakai kami dan memberikan kuasa yang demikian luar biasa ini, Tuhan. Bukan hanya menaklukkan akan hal-hal yang bersifat kejahatan, tetapi bahkan Engkau menaklukkan iblis pun di bawah kaki kami, Tuhan. Kami percaya ini bukan kuasa dari kami, tapi adalah satu janji dari Tuhan, bahwa kami jika setia dan taat, maka Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Tuhan akan dukung kami, dan di dalam kekuatan firman Tuhan dan kebenaran, kami mengerjakan hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami akan berpisah, dan mungkin beberapa bulan kemudian, kami akan melanjutkan doktrin gereja. Tuhan berkati kami, dan biarlah semua yang kami dengarkan benar-benar akan mengubah hidup kami, pelayanan kami, dan juga cara pandang kami terhadap gereja Tuhan dan saudara-saudara seiman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.